Kebakaran brutal di Los Angeles adalah cermin yang memantulkan kesombongan Amerika Serikat, negara yang selalu ingin menguasai, namun kerap melupakan bahwa kekuatan alam jauh melampaui kekuasaan manusia. Dalam ironi ini, siapa yang sebenarnya sedang diperingatkan? Apakah ini sekadar fenomena alam, atau pesan yang tidak terucap bagi para elit Amerika yang telah terlalu lama menutup mata pada pelajaran sederhana bahwa alam tidak akan pernah tunduk pada kesombongan manusia? Ketika rumah-rumah terbakar, tanah bergetar, dan kehidupan terbalik dalam sekejap, itu hanyalah gambaran kecil dari apa yang dialami rakyat Gaza di bawah hujan bom dan blokade yang terus melanda. Warga Gaza yang telah kehilangan tempat tinggal, sanak keluarga, dan keamanan, hidup di bawah bayang-bayang kehancuran yang sama, namun dengan intensitas yang jauh lebih brutal. Ironi ini tak bisa diabaikan, di mana Amerika, sebuah bangsa yang begitu sering mengklaim diri sebagai pembawa keadilan dunia, kini dipaksa melihat bayangan kesengsaraan yang selalu mereka abaikan. Bagaimanapun, bencana kebakaran di Los Angeles ini telah menjadi pelajaran bahwa penderitaan bukanlah milik satu bangsa atau satu wilayah, melainkan rasa sakit universal yang mengajarkan empati dan tanggung jawab. Jika tragedi ini mampu membuka mata para pemimpin Amerika untuk memahami apa yang dialami rakyat Gaza, maka dari abu dan reruntuhan ini akan lahir kesadaran baru bahwa dunia memerlukan lebih banyak keadilan, bukan dominasi, lebih banyak rasa peduli, bukan pembenaran perang. Los Angeles, sebuah kota yang menjadi jantung metropolis California dan pusat gemerlap bisnis dunia, kini terselubung amarah api, berubah menjadi neraka dunia, di mana gemerlap mimpi tenggelam dalam bara. Pada malam yang kelam dan berangin, kobaran api bagaikan naga purba yang terbangun dari tidur panjangnya, melahap segalanya dengan nafsu yang tak terpuaskan. Bermula dari semak belukar yang terbakar pada Selasa pagi, di wilayah Pacific Palisades, api itu segera membesar, ditunggangi oleh angin Santa Ana yang menggila, menyulut neraka yang menjalar ke seluruh penjuru kota. Dalam hitungan jam, api menyebar ke segala arah, menelan daerah-daerah seperti Hollywood Hills, Beverly Crest, hingga daerah padat penduduk di Westwood, Calabasas, dan Santa Monica yang dihuni oleh banyak selebritas dan orang-orang terkenal, kini tak berdaya di hadapan keganasan api yang membara. Beberapa bintang Hollywood seperti Mark Hamill, Mandy Moore, dan James Woods terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebuah bencana yang kelak akan dicatat dalam sejarah sebagai Inferno Los Angeles 2025. Kebakaran ini telah meluluh lantakan lanskap kota, meninggalkan jejak luka yang dalam pada jiwa-jiwa penduduk yang berusaha bertahan di tengah amukan kobaran api. Lebih dari beberapa gereja, termasuk Altadena Community Church dan Corpus Christi Catholic Church di Pacific Palisades. Kerugian materi mencapai angka yang tak terbayangkan, 155 miliar dolar atau setara dengan 2.447 triliun rupiah. Angka ini melampaui bencana kebakaran manapun dalam sejarah Amerika Serikat, bahkan mengalahkan kebakaran camp di California pada tahun 2018. Namun, angka itu hanyalah bayangan dari kerugian sejati, kehilangan nyawa manusia. Tercatat sedikitnya 11 jiwa melayang, tak mampu melarikan diri dari asap tebal yang mencekik. Lebih dari 200.000 orang-orang terdampar dalam arus pengungsian. Los Angeles Fire Department atau LAFD mengerahkan ribuan petugas dibantu oleh pasukan dari daerah lain seperti San Diego dan San Francisco. Helikopter pemadam berdesing di atas langit yang merah membara, menjatuhkan ribuan liter air dan bahan pemadam api. Namun api ini bukanlah lawan biasa. Kombinasi dari panas ekstrem, kelembapan rendah, dan angin kencang menciptakan kondisi yang dikenal sebagai firestorm, di mana api begitu besar hingga menciptakan cuacanya sendiri. Angin puyuh api yang menghancurkan apapun di jalurnya. Namun, petugas pemadam kebakaran menyebut kobaran api yang tidak terkendali ini membuat tim penyelamat kewalahan dan pasokan air terancam, meninggalkan warga dalam keputusasaan tanpa akses dasar kehidupan. Di tengah reruntuhan dan abu yang masih membara, para petugas menjadi lentera harapan, berjuang tanpa henti untuk memulihkan aliran listrik dan air agar kehidupan dapat kembali berdenyut di tanah yang terluka ini. Namun, setiap detik terasa seperti pertempuran melawan waktu dan alam yang tengah menggugat manusia dengan penuh kemarahan. Petugas pemadam kebakaran Los Angeles, Jacob Rabe, menyebut kebakaran seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya,
setidaknya selama 16 tahun karirnya. Di tengah kekacauan ini, setidaknya 20 orang telah ditangkap karena melakukan penjarahan di wilayah terdampak kebakaran. Mereka adalah sekelompok oportunis tanpa nurani yang memanfaatkan kekacauan ini untuk menjarah harta benda yang ditinggalkan. Kami sangat stres dengan penjarahan yang terjadi di mana-mana, sehingga tetangga saya semalaman berjaga di beberapa rumah di lingkungan tersebut. Saya akan mengambil alih tugas mereka malam ini, tutur seorang warga setempat, yang rumahnya hanya tersisa sedikit akibat kebakaran yang menyelimuti Altadena. Joe Biden, dengan retorika yang kerap terdengar bak pahlawan kesiangan, kembali angkat bicara. Ia menyebut kebakaran yang melahap Los Angeles sebagai yang paling parah dalam sejarah California, seolah mengabarkan sesuatu yang belum diketahui dunia. Biden menjanjikan bantuan dana dan sumber daya federal tambahan untuk membantu California mengatasi kebakaran dahsyat tersebut. Di tengah api yang melahap dan asap yang menyesakkan, warga California mungkin bertanya-tanya, apakah janji ini hanya salah satu dari sekian banyak narasi indah Washington, sementara mereka terus bergelut dengan abu dan keputusasaan? Perubahan iklim, termasuk meningkatnya suhu panas, kemarau panjang, dan atmosfer yang gersang, telah menjadi pendorong utama dalam peningkatan risiko dan luasnya kebakaran hutan di Amerika Serikat bagian barat. Sejak Oktober 2024, curah hujan di wilayah tersebut tercatat menurun hingga 10% dari rata-rata tahunan, membuat vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kelembaban udara, menciptakan bahan bakar alami bagi kobaran api. Bencana ini menyisakan pelajaran pahit tentang kerapuhan manusia di hadapan Tuhan yang kuasa. Dan para ilmuwan memperingatkan bahwa kebakaran seperti ini akan semakin sering terjadi akibat perubahan iklim yang memperburuk kekeringan dan memperpanjang musim kebakaran di California. Kini, Los Angeles telah menjadi simbol dari apa yang terjadi ketika keserakahan manusia bertemu dengan kekuatan alam yang mengerikan. Dan ketika api itu akhirnya membakar, yang tersisa hanyalah abu, kesunyian, dan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di udara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali? Dan apakah kota ini benar-benar bisa sembuh dari luka yang ditinggalkan oleh neraka yang membakar segalanya? Di antara reruntuhan yang berjelaga, sisa-sisa kehidupan menunggu dengan getir, seperti harapan yang terkubur di bawah abu. Setiap pohon yang lenyap, setiap rumah yang hangus adalah cerita yang hilang, tertelan oleh gelombang panas yang tak mengenal belas kasihan. Angin yang dulu membawa aroma lautan kini menghembuskan debu dan kepedihan, sementara mata-mata yang letih menatap ke cakrawala yang kusam, mencari secercah harapan di balik asap yang menyesakkan. Mungkinkah kota ini, yang kini hanya bayangan dari keindahan masa lalu, dapat bangkit kembali? Ataukah ini adalah takdirnya, menjadi monumen kelam bagi keserakahan dan kelalaian manusia terhadap alam yang kian terluka?